Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara dari GBI Gilgal. Senang sekali bisa ada di sini hari ini. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Wow, senang sekali hari ini bisa bergabung di rumah Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara semua, baik yang secara onsite maupun secara online. Saya izin lepas masker ya, supaya bisa lebih enak nanti dengernya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Gembala dan senior pastor kita, Pastor Juan. Terima kasih untuk kepercayaan yang telah diberikan. Saya percaya sekali Tuhan hari ini sudah mempersiapkan firman Tuhan yang sangat akan memberkati kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oke, kalau begitu marilah kita mulai dengan doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul bersama, baik secara onsite maupun online, itu semua anugerah dari Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengar sedikit dari firman Tuhan, biarlah Tuhan yang berbicara. Pakai hamba-Mu ini agar semua yang keluar dari mulut, hati, pikirannya bisa sungguh-sungguh berasalkan daripada Engkau. Dan biarlah Engkau yang persiapkan juga telinga dan hati setiap dari kami, agar apa yang disampaikan bisa sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami minta tuntunan Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Jadi yang bawa Alkitab bisa dibuka atau mau lihat di layar juga bisa, dan saya akan berikan ceritanya secara sederhana. Ya, waktu itu diceritakan bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya dan juga beberapa orang yang berbondong-bondong mengikutinya, mereka sedang keluar dari kota Yeriko. Dan di sana ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus yang sedang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus sedang lewat, dia langsung berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tapi ternyata banyak orang yang gak senang. Mereka bilang pada Bartimeus, "Jangan berisik, diam." Tapi Bartimeus gak mau dengerin, melainkan dia berseru dan suara yang lebih nyaring, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sehingga Tuhan Yesus berhenti di tengah perjalanannya dan dia mengatakan, "Panggillah orang itu kepada aku." Akhirnya orang-orang mengatakan pada Bartimeus, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah sebab Yesus manggilmu." Akhirnya dia datang kepada Tuhan Yesus, dia menanggalkan jubahnya terlebih dahulu, dia berdiri lalu dia datang ke Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya padanya, "Apa yang kau kehendaki buat aku lakukan bagi kamu?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kata Tuhan Yesus, "Pergilah sebab imanmu sudah menyelamatkanmu." Dan pada saat itu juga Bartimeus yang buta tiba-tiba berubah jadi bisa melihat. Mukjizat terjadi. Dan setelah itu Bartimeus mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jika Bapak Ibu Saudara suka dengan judul khotbah, saya kasih judul khotbah True Faith atau Real Faith in Jesus. Iman yang sungguhnya, iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Menurut saya kisah dari Bartimeus ini sangat menarik. Karena lewat kejadian ini, lewat kisah Bartimeus kita mau belajar. Setidaknya 4 ciri-ciri dari seorang yang sungguh-sungguh punya iman sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mencatat poin yang pertama. Ciri-ciri seorang yang sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan Yesus. Dia menyadari kepada siapa dia berseru. Menyadari kepada siapa dia berseru. Bapak Ibu, Bartimeus ketika dia dengar Tuhan Yesus lewat, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mungkin beberapa dari kita bingung, loh kok anak Daud? Yesus kan ketika di bumi papahnya namanya Yusuf. Kok bukan anak Yusuf sih? Kok malah anak Daud? Nah, kita harus mengerti bahwa sebenarnya anak Daud adalah sebuah messianic title. Jadi ini adalah sebutan yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk memanggil pribadi yang mereka percayai sebagai Mesias. Jadi ketika Bartimeus manggil Tuhan Yesus anak Daud, artinya dia percaya Tuhan Yesus adalah Mesias. Kenapa begitu? Karena pada 1 Samuel 7 ayat 13, dulu Tuhan pernah kasih janji kepada Daud. "Daud, lewat keturunanmu akan ada orang yang membangun rumah bagi namaku. Dan aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya sampai selama-lamanya." Manusia tahta kerajaannya ya maksimal paling kan ratusan tahun ya Bapak Ibu Saudara semua. Nah, kalau misalnya tahta kerajaannya sampai selama-lamanya, ini bukan kerajaan biasa. Ini adalah kerajaan Tuhan. Tuhan sedang menjanjikan kedatangan Mesias lewat keturunan Daud. Dan itu adalah Yesus Kristus. Makanya kalau misalnya kita baca Alkitab, Tuhan Yesus itu sering disebut sebagai anak Daud. Contohnya di Matius 1 ayat 1, Matius menulis, "Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham."
Contoh lain, Matius 12 ayat 23. Waktu itu setelah Tuhan Yesus melakukan mukjizat, orang-orang bertanya-tanya, apakah mungkin ini anak Daud? Contoh lain lagi, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang mengatakan Hosana kepada anak Daud. Nah begitu pula Bartimeus ketika dia mengatakan, anak Daud kasihanilah aku. Artinya Bartimeus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang mampu menyelamatkannya dan memulihkan kehidupannya. Dia sadar kepada siapa dia berseru. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Bapak, Ibu, Saudara semua juga sadar kepada siapa selama ini kita berseru dan berdoa. Karena hari ini ada banyak orang Kristen kalau berdoa keliru. Ketika ngomong sama Tuhan, kayak lagi ngomong sama hamba. Contohnya mungkin mereka mengatakan, Tuhan berkatilah pekerjaanku, keuanganku, hubunganku. Kalau misalnya Tuhan gak berkati, aku gak mau ikut kamu lagi. Aku gak mau nyembah kamu lagi. Aku gak mau kasih persembahan lagi. Bapak, Ibu, Saudara semua jangan lupa. Bahwa bukan Tuhan yang hamba kita. Melainkan kitalah yang hamba Tuhan. He is God and we are not. Sadari posisi kita. Bukan Tuhan yang diciptakan untuk kemuliaan kita. Melainkan kitalah yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Sadari kepada siapa kita berseru. Ya dia adalah Bapa, ya dia adalah sahabat. Tapi ingat dia juga adalah Raja di atas segala raja. Yang tahtanya bertahan selama-lamanya. Dia adalah Tuhan. Maka itu berikanlah respect yang sepatutnya dia dapatkan. Itu yang pertama. Wah gak ada tepuk tangannya nih. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Poin yang pertama, seorang yang sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan, dia sadar kepada siapa dia berseru. Yang kedua, seorang yang sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan, dia mengabaikan suara pembunuh iman. Mengabaikan suara pembunuh iman. Seperti Bartimeus, setelah dia memanggil Tuhan Yesus, ternyata ada orang-orang yang gak senang. Ada orang-orang yang menyuruh dia untuk diam. Shh. Tapi Bartimeus gak mau diam, dia malah berseru dengan lebih nyaring lagi, anak Daud kasihanilah aku. Nah begitu pula dalam kehidupan kita, terkadang ketika kita mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, taat sama firman-Nya, ada suara-suara pembunuh iman yang muncul. Kadang-kadang bisa dari diri kita sendiri. Contohnya dalam Alkitab kisah Musa. Musa waktu itu udah dikasih sebuah panggilan oleh Tuhan, bahwa engkau akan menjadi orang yang membawa bangsaku, bangsa Israel, keluar dari Mesir sampai tanah perjanjian. Tapi Musa malah keluarin suara pembunuh iman sendiri. Dia bilang, Tuhan, aku gak bisa. Aku gak mampu, aku gak pandai bicara. Engkau salah pilih orang lain aja Tuhan. Suara pembunuh imannya dari diri sendiri. Kadang-kadang kan kita juga seperti itu ya. Mungkin Tuhan udah manggil kita, tapi kita mengatakan Tuhan masa laluku terlalu buruk. Tuhan aku gak bisa. Tuhan engkau salah pilih orang. Dan hari ini Tuhan pengen ingetin pada setiap dari kita. Tuhan gak pernah salah pilih orang. Jika Tuhan yang sudah manggil, Tuhan yang akan memampukan. Kalau Tuhan yang udah manggil, Tuhan akan menyediakan. If God is for you, who can be against you? Percaya sama Tuhan. Kalau dia udah manggil, semuanya pasti akan baik-baik saja. Atau mungkin contoh lain, kadang-kadang suara pembunuh imannya dari orang-orang di sekitar kita. Contoh cerita dalam Alkitab, kisah Abraham. Waktu itu Abraham udah dikasih sebuah janji oleh Tuhan. Engkau akan menjadi bapak bagi bangsa yang besar, keren banget. Tapi ternyata suara pembunuh iman muncul dari istrinya sendiri, dari Sarah. Sarah bilang, Abraham udah lama nih kita nunggu anak, gak lahir-lahir anaknya. Kayaknya Tuhan bohong nih, udahlah kamu bobo aja sama hambaku si Hagar. Harusnya Abraham kan bilang, wah Sarah jangan dong, kita harus percaya sama Tuhan. Kan harusnya gitu ya. Tapi ternyata Abraham malah bilang, oke, kalau misalnya kamu suruh aku tidur sama Hagar, oke, I'll take one for the team. Dia bilang kayak gitu. Singkat cerita akhirnya ya dia tidur sama Hagar. Dia waktu itu mengalami keraguan, mengalami kejatuhan. Tapi untungnya meskipun Abraham gak setia, Tuhan tetap setia. Janji Tuhan masih bertahan, Tuhan kasih kesempatan yang baru. Abraham beneran jadi bapak bagi bangsa yang besar. Nah mungkin dalam hidup kita juga hari ini kita udah memutuskan buat sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita mau taat, mau meninggalkan dosa. Ada suara-suara pembunuh iman. Mungkin dari orang-orang di sekitar kita, teman lama kita yang mengatakan, kamu sok suci, kamu sok bener, kamu gak akan bisa lah, kamu paling gagal, paling bentar balik lagi ke kehidupan yang lama. Mungkin ada suara-suara seperti itu. Tapi hari ini aku ingin mengingatkan pada setiap dari kita. Marilah kita abaikan suara itu dan tetap percaya sama Tuhan. Saya kasih sedikit kesaksian saya. Saya itu sebenarnya lumayan aktif di media sosial, di Instagram, di TikTok. Tapi di TikTok bukan joget-joget ya Bapak Ibu, jadi jangan salah dulu. Jadi di TikTok saya biasa suka nyampein firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak hatersnya kalau di TikTok. Jadi banyak yang ngata-ngatain saya.
Kalau sekarang saya udah nyantai aja. Tapi kalau misalnya dulu, saya itu benar-benar down sekali. Soalnya pernah baru saya mulai TikTok baru sebulan, saya post konten, ternyata ada yang viral jutaan. Awal senang, banyak yang nonton. Pas lihat komennya ribuan orang ngatain saya. Pedih sekali. Jadi saya down waktu itu dan saya coba hubungi mentor saya, Pastor Hendy. Saya ceritain ke Pastor Hendy kejadiannya, lalu Pastor Hendy telepon saya. Dia doa buat saya dan habis itu dia kasih ayat Alkitab. Saya masih ingat ayatnya. Ayatnya bunyinya seperti ini. Barang siapa mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia, Tuhan Yesus akan mengakuinya di hadapan Bapa. Tapi barang siapa menyangkal Tuhan Yesus di hadapan manusia, maka Tuhan Yesus juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Firman Tuhan itu menguatkan saya. Saya bangkit lagi, saya lanjut pelayanan. Nah yang saya belajar adalah seperti ini. Ternyata firman Tuhan beneran bisa membangkitkan iman kita. Seperti yang dikatakan oleh Roma 10 ayat 17, ini salah satu ayat yang kayaknya setiap kali saya khotbah saya pasti sebutin. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah selama ini Bapak Ibu Saudara udah baca firman Tuhan belum? Kalau misalnya jarang atau belum pernah, jangan heran kalau misalnya imannya lemah. Satu-satunya cara iman kita bisa kuat, kita harus baca firman Tuhan sehari-hari. Masih belum percaya, kita dengar ayat lain, Mazmur 1 ayat 1-3. Di mana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan para pencemooh. Melainkan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan alias firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah, daunnya gak jadi layu. Semua yang dia perbuat akan berhasil. Tuh kalau misalnya mau berbuah, kalau misalnya daunnya gak mau layu, baca firman Tuhan sehari-hari. Satu ayat lagi, Yosua 1 ayat 8. Ini adalah pesan Tuhan buat Yosua dan saya percaya buat setiap dari kita juga. Tuhan mengatakan, jangan lupa memperkatakan apa yang ada di dalam kitab Taurat ini. Renungkan siang dan malam dan bertindak berhati-hati sesuai apa yang tertulis dalamnya. Maka kamu akan berhasil dan beruntung di dalam perjalananmu. Perkatakan. Ketika suara pembunuh iman muncul, kita perkatakan firman Tuhan yang bisa membangkitkan iman. Kalau kekhawatiran, masalah, tantangan menyerang, perkatakan janji Tuhan yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi poin kedua intinya Bapak Ibu semua, marilah kita abaikan suara pembunuh iman. Itu poin kedua. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin ketiga yang bisa kita pelajari dari Bartimeus adalah dia percaya bahkan sebelum melihat. Dia percaya bahkan sebelum melihat mukjizat terjadi. Waktu itu Bartimeus dia menanggalkan jubahnya sebelum dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah ini adalah tindakan yang sangat amat signifikan. Karena di zaman itu Bapak Ibu, seorang yang punya keterbelakangan, mungkin dia buta atau lumpuh, dia akan diberikan sebuah jubah khusus oleh pemerintah. Tujuannya untuk menandakan dia gak bisa kerja, dia punya keterbelakangan, dia bisa ngemis di pinggir jalan. Nah yang menariknya sebelum Bartimeus dia dipulihkan oleh Tuhan, dia udah menanggalkan jubah itu. Dia udah melepas jubah itu. Dalam kata lain dia percaya bahwa ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia pasti akan sembuh. Udah gak perlu lagi jubah itu. Setelah dia datang kepada Tuhan Yesus, dia gak perlu ngemis lagi. Jubahnya udah gak butuh lagi. Dia percaya dengan iman. Bahkan sebelum mukjizatnya terjadi. Nah seharusnya begitu pula di dalam kehidupan kita Bapak Ibu semuanya. Kita seharusnya percaya bahkan sebelum mukjizatnya terjadi. Kalau percaya setelah mukjizat terjadi, semua orang juga seperti itu. Sedangkan yang Tuhan mau adalah kita percayanya bahkan sebelum melihat mukjizat terjadi. Makanya ini Ibrani 11 ayat 1 ya, ayat-ayat yang kebanyakan orang suka. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Iman itu percaya apa yang belum dilihat. Makanya pada Ibrani 11 ayat 6 dikatakan juga bahwa mustahil menyenangkan hati Tuhan tanpa iman. It is impossible to please God without faith. Kalau misalnya kita pengen menyenangkan hati Tuhan, kuncinya kita harus percaya sama Dia bahkan sebelum mukjizatnya terjadi. Bapak itu paling senang ketika lihat anaknya percaya banget. Kalau misalnya anaknya ragu sama dia, bapak itu hatinya juga sedih. Kok anakku gak percaya sama aku. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, percaya sama Dia bahkan sebelum mukjizatnya terjadi. Contoh lain lagi Roma 1 ayat 17 dikatakan the righteous shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman.
2 Korintus 5 ayat 7, we walk by faith and not by sight. Kita melangkah dengan iman, bukan karena melihat. Iman adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Percaya, bahkan ketika masalahnya, tantangannya, kekurangannya masih terjadi. Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang saya suka banget, yaitu kisah dari seorang bernama Yusuf. Saya yakin kebanyakan dari kita udah tahu, tapi menurut saya Yusuf itu ceritanya bagus sekali. Yusuf waktu itu udah dikasih mimpi sama Tuhan. Bahwa dia akan menjadi seorang penguasa, di mana orang-orang atau saudara-saudaranya akan tunduk sama dia. Itu mimpinya. Tapi apakah kebesokannya dia jadi penguasa? Enggak ya, kebesokannya dia masih dibenci sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya pada iri sama dia. Yusuf mau dibunuh sama saudaranya tapi gak jadi. Gara-gara saudaranya pikir udahlah jual aja biar cuan. Udah dijual, singkat cerita nyampe ke Mesir. Di Mesir dia kerja buat Potifar, kerjanya bagus padahal Yusuf ini. Tapi kelemahan dia satu Bapak Ibu semuanya, dia ganteng banget. Saking gantengnya istri dari Potifar si Tante Poti sampai suka. Dia godain si Yusuf, ucup main yuk sama tante bobo ciang, bobo bareng-bareng. Habis itu Yusuf bilang enggak tante aku gak mau, aku mau setia sama Tuhan sama Potifar. Akhirnya tersinggung dong si Tante Poti, difitnahlah si Yusuf masuk ke dalam penjara. Masuk ke dalam penjara gak cuma 2 hari, bertahun-tahun. Tapi di dalam penjara itu dia tetap setia dan taat. Sampai-sampai orang penjara aja tuh suka sama dia. Akhirnya setelah belasan tahun, proses yang panjang banget. Akhirnya Tuhan melepaskan dia dari penjara. Dia ketemu Firaun, bisa menafsirkan mimpi Firaun. Firaun jadikan dia seorang penguasa di Mesir. Prosesnya panjang, habis itu baru diangkat sama Tuhan, belasan tahun. Nah singkat cerita, Yusuf habis itu ketemu lagi sama saudara-saudaranya. Gara-gara saudara-saudaranya ini kelaparan, lagi ada musibah waktu itu. Akhirnya dia datang ke Mesir mau minta makanan. Pas ketemu sama Yusuf, Alkitab mengatakan lalu teringatlah Yusuf akan mimpinya. Nah kata teringatlah ini kalau misalnya kita lihat ya kata aslinya. Ini itu maksudnya bukan Yusuf sama ini lupa, habis itu tiba-tiba dia ingat kayak oh iya ya ini mirip loh sama yang di mimpi aku. Oh iya ya aku baru keinget. Bukan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Melainkan kata teringat di sini maksudnya ada selama ini Yusuf gak pernah lupa sama mimpi yang dia dapatkan dari Tuhan. Dia gak pernah lupa sama janji Tuhan. Di tengah proses yang panjang belasan tahun ini dia genggam erat janji Tuhan. Dia percaya sebelum melihat. Makanya dia bisa taat di tengah prosesnya. Karena dia percaya sebelum melihat. Begitu pula seharusnya dalam kehidupan kita. Saya kasih sedikit kesaksian saya. Saya itu dipanggil oleh Tuhan untuk jadi seorang pengkhotbah pada tahun 2014. Waktu itu pada akhir masa SMA saya. Pengetahuan saya soal Alkitab masih kecil banget. Masih awal-awal bertobat. Tapi Tuhan udah kasih panggilan, aku pengen engkau menjadi seorang pengkhotbah. Saya pegang itu. Singkat cerita saya lanjut kuliah ke Amerika. Dan di sana entah kenapa saya suka banget baca Alkitab, suka nontonin khotbah Pak Pendeta, baca buku-buku renungan, buku-buku rohani. Saya mulai bikin komsel. Tapi gak ada satupun gereja yang undang saya khotbah. 0, 0. Selama 4 tahun gak ada yang undang sama sekali. Tapi saya tetap pegang janji Tuhan. Saya percaya Tuhan udah panggil saya untuk jadi seorang pengkhotbah. Singkat cerita setelah saya lulus saya kembali ke Indonesia. Ada satu gereja undang saya. Ko Revi boleh gak isi khotbah di gereja kami? Oke siap. Ya udah saya isi. Ya mulai dari sana sebulan sekali. Saya ada isi khotbah di sebuah gereja. Yang gak lama kemudian saya bergabung di dalam pelayanan GBI Gilgal. Dan ketika saya bergabung, Pastor Juan bertanya, Revi, kamu udah kuliah jauh-jauh, kok kamu mau pulang ke Indonesia? Mau fokus pelayanan, kenapa? Alasannya apa? Dan jawaban saya, karena saya terpanggil menjadi seorang pengkhotbah. I'm called to be a preacher. Padahal yang undang masih cuma 1 sebulan, tapi percaya banget aku dipanggil untuk jadi seorang pengkhotbah. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara semua, hari ini saya sebulan udah bukan cuma 1 khotbahnya, tapi bahkan bisa 20 orang yang undang saya buat berkhotbah. Dan saya percaya itu semua bukan secara kebetulan, bukan karena kuat dan gagah saya, melainkan itu sepenuhnya oleh karena janji Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya percaya dengan iman, sehingga saya taat di tengah prosesnya, hingga penggenapan janji itu terjadi. Begitu pula dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Mungkin hari ini keadaan ekonomi masih kurang baik, mungkin penyakit masih ada, masalah belum berakhir. Tapi percaya dengan iman, kalau Tuhan yang udah berjanji, maka semuanya akan baik-baik saja. Dia akan beri terobosan buat kehidupan Bapak Ibu semua. Dia adalah Tuhan yang mengatakan, I will never leave you nor forsake you. Aku gak akan pernah meninggalkanmu ataupun membiarkanmu.
Ada tepuk tangannya nih dari tadi semua. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Itu poin yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke poin yang terakhir, poin keempat. Seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman, dia mau mengikuti juru selamat yang sudah menyelamatkan. Dia mau mengikuti juru selamat yang sudah menyelamatkan. Waktu itu setelah Bartimeus dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Setelah dia bisa melihat, Bartimeus gak pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Gak melupakan Tuhan Yesus begitu saja. Melainkan dia mengikuti Tuhan Yesus di dalam perjalanannya. Tuhan Yesus kemana? Dia ikut. Seharusnya begitu pula dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen hari ini datang kepada Tuhan Yesus cuma pengen minta berkatnya doang. Pas sudah dapat, lupa sama Tuhannya. Contohnya mungkin berdoa, Tuhan berikanlah aku pasangan yang terbaik, yang cantik, yang ganteng. Pas udah dikasih sama Tuhan, udah lupa, gak pernah ibadah lagi, sibuk pacaran. Atau mungkin contoh lain, ada yang mungkin berdoa, Tuhan berikanlah aku berkat di dalam pekerjaanku, usahaku. Tuhan udah berkati, usahanya udah besar. Udah jarang ibadah, katanya sibuk kerja. Banyak yang datang ke Tuhan cuma berkatnya, habis itu lupa sama Tuhan. Contoh lain mungkin dulu waktu saya kuliah ya. Waktu itu ada teman-teman saya yang biasanya gak pernah datang ke gereja, tiba-tiba datang ke gereja. Saya tanya, bro sis, tumben amat datang ke gereja. Mereka bilang, iya nih. Soalnya lagi mau final exam katanya, lagi ujian. Jadi harus datang minta berkat sama Tuhan. Pas final examnya udah kelar, udah gak terlihat lagi. Tunggu final exam berikutnya, baru datang lagi. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara semua, kalau misalnya kita datang kepada Tuhan, cuma mau berkatnya, Tuhan itu hatinya gak disenangkan sama sekali. Bayangin, kalau misalnya ada orang datang kepada Bapak Ibu, cuma mau minta duit. Seneng gak? Gak seneng ya. Kita maunya orang datang ke kita karena pengen punya hubungan sama kita. Bukan karena pengen duitnya kita. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan pengen kita mengikutnya untuk dirinya. Bukan sekedar buat berkat-berkat materinya. Saya akan tutup dengan satu cerita terakhir. Ini adalah sebuah kisah nyata dari seorang pendeta bernama Pastor Wayne Cordeiro. Jadi Pastor Wayne ini adalah seorang pendeta di Amerika yang waktu itu mendapatkan kesempatan untuk memberikan khotbah di underground church di China atau gereja bawah tanah di China. Karena di China ini ada beberapa area itu nggak bisa adain ibadah, kalau ketahuan bisa ditangkap. Ya Pastor Wayne datang dan setelah itu pas dia datang dia ketemu dengan 22 jemaat yang hadir, dia bertanya kepada para jemaat ini, kalau misalnya di tengah ibadah ini tiba-tiba kita ketahuan, apa yang akan terjadi dengan kita? Kalau para jemaat mengatakan, Pastor Wayne akan dideportasi dalam waktu 24 jam. Sedangkan kami semua akan masuk penjara selama 3 tahun. Pastor Wayne bertanya lagi, di antara kalian semua, berapa banyak yang udah pernah masuk penjara karena imannya? Dan di antara 22 orang itu, 18 orang mengangkat tangannya. 18 orang udah pernah masuk penjara karena imannya. Singkat cerita Pastor Wayne mau memulai ibadahnya, dia bagiin 15 Alkitab yang dia punya. Karena di China itu susah buat punya Alkitab, dibagiin. Jadi dari 22 orang, 15 dapat, 7 orang gak dapat Alkitab. Singkat cerita ibadah dimulai, Pastor Wayne mengajak jemaat untuk buka kitab Petrus dan dia baca di sana. Lalu dia lihat ada satu ibu-ibu, dia gak kebagian Alkitab. Tapi entah kenapa, dia bisa membaca, ikut membaca isi dari kitab Petrus itu. Pastor Wayne sangat kaget, kok bisa seperti itu ya? Jadi setelah ibadah, Pastor Wayne datang kepada ibu-ibu itu dan dia bertanya, Bu, tadi saya perhatikan ibu tahu ya isi dari kitab Petrus, ibu hafal ya? Nah ibu itu bilang, iya, saya hafal beberapa kitab di dalam Alkitab. Pastor Wayne nanya, kok bisa, hebat banget, rahasianya apa? Lalu ibu itu mengatakan, iya aku punya banyak waktu di penjara, jadi aku baca banyak Alkitab. Pastor Wayne bertanya, tapi Bu, kan kalau misalnya datang ke dalam penjara, masuk ke dalam penjara kan gak bisa bawa Alkitab. Dan ibu itu mengatakan, iya emang gak bisa bawa Alkitab. Tapi ada beberapa orang yang baik hati, mereka datang menjenguk aku dan mereka memberikan aku sepotong kertas kecil yang isinya ada ayat-ayat Alkitab yang ditulis oleh tangan. Pastor Wayne bertanya, tapi Bu, kalau misalnya ketahuan sama penjaga, kertas itu kan bisa diambil. Dan ibu itu mengatakan, iya memang bisa diambil. Makanya ketika aku dapat, aku baca dan aku hafal secepat mungkin. Sebab mereka mungkin bisa mengambil apa yang tertulis di kertas, tapi mereka gak bisa ambil apa yang tertulis di hati. Setelah 3 hari melayani di sana, sudah waktunya Pastor Wayne kembali ke Amerika. Jadi dia bertanya,
kepada para jemaat di sana, apa yang kalian inginkan buat aku doain buat kalian? Dan mereka menjawab, oh Pastor Wayne, kami sangat ingin bisa seperti gereja-gereja di Amerika. Bolehkah berdoa supaya kami bisa menjadi sama seperti gereja di Amerika? Pastor Wayne mengatakan, enggak, saya nggak mau berdoa seperti itu buat kalian. Pada bingung, pada kaget, loh kenapa nggak mau? Kenapa Pastor? Pastor Wayne menjelaskan, kalian semua harus naik kereta 13 jam untuk sampai ke tempat ibadah ini. Tapi kalian rela. Sedangkan kami di Amerika, kalau misalnya jemaat harus nyetir 1 jam buat ke gereja, mereka udah gak ada yang mau datang, katanya kejauhan. Kalian semua duduk beribadah di ruangan tanpa AC, tanpa kursi, duduk di lantai. Tapi kalian semua mau dengar firman Tuhan. Sedangkan kami di Amerika, kalau misalnya AC rusak atau kursinya kurang empuk, mereka komplain udah gak mau datang lagi. Kalian semua susah punya Alkitab. Tapi kalian rela hafalin dari kertas-kertas kecil yang ditulis pakai tangan. Sedangkan kami di Amerika, setiap keluarga Kristen biasanya setidaknya punya 2 Alkitab. Tapi bahkan gak dibuka dan gak dibaca. Jadi saya gak mau berdoa supaya kalian menjadi sama seperti kami. Tapi saya mau berdoa supaya kami bisa menjadi sama seperti kalian. Saya sangat suka sama cerita ini karena ini menunjukkan kepada kita betapa berbedanya orang-orang yang punya iman sejati sama Tuhan Yesus dengan yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengatakan pada Matius 7 bahwa pada hari akhir akan ada banyak yang datang padanya berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah melakukan A, B, C untuk nama-Mu? Tapi pada hari itu Tuhan Yesus akan berterus terang mengatakan, enyahlah dari hadapanku, aku gak pernah mengenal engkau. Kalian semua pembuat kejahatan. Orang yang berseru pada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, bukanlah orang-orang yang punya kepercayaan lain. Mereka adalah orang-orang Kristen. Tapi ternyata pada hari akhir akan ada banyak orang-orang yang KTP-nya Kristen tapi ditolak oleh Tuhan. Sebab iman mereka gak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Barang siapa punya iman, dia akan punya kehidupan kekal. Yes, tapi pertanyaannya iman seperti apa? Iman asli, bukan iman yang palsu. Seorang yang punya iman sejati pada Tuhan, pasti akan sungguh-sungguh buat Tuhan. Dia gak akan setengah-setengah, karena dia tahu bahwa Tuhan gak tertarik dengan orang-orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai nomor 5, nomor 4, atau nomor 2. Tuhan Yesus hanya tertarik menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bukanlah sekedar tambahan buat hidup kita, melainkan dia adalah pusat dari kehidupan kita. Tuhan Yesus maunya all or nothing. Kalau misalnya mau ikut Tuhan Yesus 100%. Pada Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati, begitu pula iman tanpa perbuatan adalah mati. 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa dia kenal Tuhan, tapi gak taat sama perintah-perintahnya, maka sungguhnya dia adalah seorang pendusta. Kebenaran gak ada pada orang itu. Iman gak terbukti sekedar lewat perkataan, melainkan lewat kehidupan dan tindakan sehari-hari. Sekarang pertanyaannya, selama ini apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan dan terbukti lewat kehidupan kita? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, makanya kan sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus sudah rela datang ke dunia sebagai manusia dengan satu tujuan. Menyerahkan nyawanya di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus datang bukan karena kita begitu baik, melainkan karena Dia yang begitu baik. Kita udah berdosa, banyak kesalahan, tapi Tuhan Yesus mengatakan, I love you and I want to save you. Tuhan udah menyerahkan hidupnya untuk setiap dari kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga mau menjalani hidup kita untuk kemuliaan namanya? Mari kita pejamkan mata bersama-sama. Saya mau berdoa. Boleh kalau misalnya Bapak Ibu Saudara semua merasa firman Tuhan ini sudah menyentuh hati Bapak Ibu. Kita letakkan tangan kiri kita di dada. Saya pengen mengajak setiap dari kita pribadi lepas pribadi berdoa kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita udah jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini kita udah lupain Tuhan. Mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh. Mungkin selama ini kita masih memelihara dosa. Boleh gak kita jujur sama Tuhan? Tuhan, maafin aku. Maafin aku kalau misalnya selama ini aku lupa akan Engkau. Maafin aku kalau misalnya selama ini aku malah memilih hal-hal lain dibandingkan Engkau. Tuhan, aku mau kembali. Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, tolong aku. Karena sendirian aku gak bisa. Aku sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, jadikanlah aku pribadi yang baru. Yang siap untuk menjadi garam dan terang buat banyak orang.
Terima kasih ya Tuhan. Aku percaya Tuhan telah mendengar doa-doa kita. Dan biarlah Tuhan yang materaikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang bimbing kehidupan kami. Agar kemanapun kami melangkah, kami bisa menjadi garam. Menjadi inspirasi buat teman-teman, keluarga, rekan, pasangan, bahkan orang-orang yang kami gak kenal. Biarlah Tuhan yang bimbing kami sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Supaya kami gak fokus kepada diri kami sendiri, melainkan kami fokus pada kemuliaan-Mu. Kami bisa fokus untuk menjadi terang buat siapapun yang kami temui. Aku berdoa agar apa yang disampaikan hari ini gak sekedar menjadi teori yang kami ingat, melainkan bisa menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kami aplikasikan. Sesuatu yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya GBI Gilgal akan menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang akan sungguh-sungguh membangun kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa. You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan.